Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 51 sampai ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hamba Allah yang beriman, la tattakhizu, jangan kamu menjadikan al-yahuda orang Yahudi, wan nasara orang Nasrani, orang Kristen, auliya sebagai pemimpin, sebagai pelindung, ba'dukum auliya'u ba'din, sebagian mereka pelindung pemimpin kepada sebagian yang lain. Orang Yahudi dan Nasrani CS, ya. Wa man yatawallahum, siapa orang yang mengangkat mereka, mengangkat orang Yahudi dan Nasrani, minkum, di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguh dia bagian dari mereka. Maka kita itu, kalian semua bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Ingat Al-Maidah 51, ini yang diangkat oleh Ahok. Nah, kan ya, yang dulu peristiwa 411, ya, peristiwa 212. Ini kan awalnya ayat ini, Pak. Jadi dia sendiri yang mengangkat sendiri, dia ngomong, kata ini Al-Maidah ayat 1 nih. Ya kan, akhirnya jadi rame itu kan. Wah, itu jadi peristiwa besar sejarah tuh ya. Habib Rizik dengan seluruh FPI-nya dan semua umat Islam, apalagi 212 tuh, ya, hebatnya ya, bisa menggemparkan dunia, bukan hanya Indonesia, dunia, Pak. Jadi seluruh warga itu hampir 3 juta tumplek, ya. Ini gara-gara menghina ayat Al-Maidah 21 ini kan. Iya, rame ini kan. Tahun berapa tuh? Ya, tahun lupa saya. Nah, pokoknya 2018 16 ya, 2016 ini nih, Pak, ya. Dia sendiri yang mengangkat sendiri, dia sendiri. Itulah Allah berikan apa namanya, mudah-mudahan dia masuk Islam gitu kan dengan mengangkat ayat ini. Jadi ini perintah Allah kepada orang beriman, jangan sekali-kali memilih orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Ya, pemimpin apapun, pemimpin perang, pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, apalagi RT RW semuanya. Jadi kalau kita orang beriman, jangan memilih pemimpin orang Yahudi atau orang Nasrani. Pokoknya orang yang selain Islam jangan kita pilih mereka. Kenapa? Karena mereka ini sebagian dengan sebagian lain sama aja, saling memimpin, saling membela, saling melindungi. Yahudi itu misalnya Amerika, Yahudi, Israel, sama aja, Pak. Jadi sama-sama Yahudi. Makanya kan seperti itu ungkapan Donald Trump akan membeli tanahnya Gaza. Ya marah dong orang, Masya Allah. Bayangkan tuh ya, jahatnya. Ya, orang Yahudi itu begitu, Pak. Dia nggak kenal peri kemanusiaan, nggak kenal apalah peri keadilan. Kayaknya ya kelihatannya baik, padahal di belakangnya sangat benci dengan kita. Orang Nasrani dan orang Yahudi. Nasrani itu orang Kristen, Yahudi orang mereka, ya. Makanya inilah, jangan sampai negeri kita dipimpin oleh orang Yahudi, dipimpin oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena kita mayoritas Muslim, mayoritas Islam, ya. Jangan sampai pemilihan presiden, pemilihan wali kota, gubernur, ya, jangan sekali-kali kita memilih pemimpin orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen. Kenapa? Mereka itu sebagian dengan sebagian yang lain sama-sama CS, sama-sama menolong, sama melindungi. Jadi sama aja kita memilih musuh gitu ya. Dalam surah Al-Fatihah pun kita sudah membahas itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub orang Yahudi, al-dhalin orang Nasrani. Bukan jalan yang kau benci, murkai, bukan jalan kau yang tersesat. Nah, jadi makanya kita jangan sampai memilih pemimpin Yahudi atau Nasrani.
Seandainya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa orang yang mengangkat mereka menjadikan pemimpin Yahudi dan Nasrani, maka kita termasuk bagian dari mereka. Walaupun kita agamanya Islam, kalau memilih pemimpin orang Yahudi, memilih pemimpin orang Nasrani, sama aja dengan mereka. Ya kan, ini sudah selesai kan nanti nih pemilihan 5 tahun sekali, presiden, anggota DPR, kemudian anggota DPRD. Itu kan ada kan partai-partai, kita lihat orangnya. Ya, orangnya itu benar jelas dia itu beriman atau tidak, dia itu agamanya Islam atau tidak. Ada juga agamanya Islam, Ustaz, cari yang gini aja lah, kita memilih imam dalam sholat. Siapapun boleh jadi makmum, tapi kalau imam kan nggak sembarangan, dia harus paham ilmu fikih, selalu hafal surat-surat tertentu misalnya kan, bacaannya fasih, benar tajwidnya, ya. Itu memilih pemimpin dalam sholat, apalagi memilih pemimpin dalam negara, dalam wilayah kita, ya. Seperti makanya milih pemimpin yang mukmin, yang sholat subuhnya di masjid. Nggak ada ya, susah ya, nggak dipilih malah ya. Ya, orang yang munafik, ada yang Islam Ustaz tapi munafik, ya itulah negeri kita, karena banyakkan orang munafik. Dari 80% umat Islam yang bisa baca Al-Quran berapa Pak? Bahkan yang sholat berjamaah di masjid itu hanya 4%. Dari 80% umat Islam di Indonesia, hanya 4% yang sholat berjamaah di masjid, di musola. Masya Allah, itu data ya. Masya Allah, inilah tugas kita, bagaimana kita memilih pemimpin yang benar kalau dia tidak mau berjamaah di masjid, apalagi nggak sholat. Waduh, bahaya nih. Dia Islam tapi nggak sholat, kita pilih, bahaya. Makanya memilih pemimpin itu benar-benar. Ya, kenapa sampai hari ini Indonesia mayoritas Islam, hukumnya bukan hukum Islam? Karena orang Islam yang mukmin itu nggak dipilih oleh kita sendiri, salah kita sendiri. Misalnya hukum orang yang mencuri potong tangan, sampai sekarang kan nggak ada. Kenapa? Karena memang yang di DPR-nya nggak ada yang memperjuangkan hukum Islam. Kita memilih pemimpin yang bisa memperjuangkan, yang membunuh harus dibunuh, hukum qisas. Gak ada sampai sekarang hari ini, ya, hukum Islam dalam hukum KUHP, karena uang habis perkara. Itu kan yang dipilih oleh, yang dibikin oleh para anggota DPR, anggota MPR, ya kan. Makanya itulah kita masih jauh ke depan, masih perjuangan yang panjang ya. Tapi insya Allah kalau semua orangnya beriman, sholatnya laki-lakinya selalu di masjid, di musola, pemimpinnya insya Allah pemimpin yang benar, ya, pemimpin yang kita milih pun benar, gitu kan. Tapi kita nggak tahu kan, ya, tahu dari partainya, dari orangnya, dari kepribadiannya. Nah, kalau kita sekarang gampang kan, dapat duit 50.000, 100.000, sembako dapat 300.000, udah milih dia. Iya, karena dia yang ngasih duit. Kalau yang nggak ngasih duit, yang kita nggak pilih. Ya itulah salahnya kita juga akhirnya kan. Kembali ke kita, mudah disogok. Kenapa pemimpin kita seperti itu? Karena kita milihnya juga salah orangnya, dan kita pun gampang disogok. Ya kan? Gara-gara 50.000, sengsara 5 tahun, sengsara 10 tahun, sengsara lagi, nambah lagi. Itulah kita ya. Ini pelajaran kita bagi kita ya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai, tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang zalim. Pemimpin yang zalim ya, memilih pemimpin yang zalim atau orang-orang zalim, maka Allah tidak akan memberikan hidayah, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Coba lihat dalam sejarah peradaban Islam, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, bagaimana pernah Islam itu menguasai 2/3 dunia, Pak. 2/3 dunia dikuasai oleh Islam.
zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Umar bin Abdul Khattab, ya Masya Allah. Bahkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz sulit mencari orang miskin. Nih ngasih zakat nih ke siapa nih, ngasih infak nih ke siapa, sulit mencari orang miskin karena seorang semuanya sudah berkah, karena pemimpinnya yang adil, ya kan? Itulah pemimpin yang adil. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal kan, dua Umar bin Khattab, apalagi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itulah kita masih merindukan itu. Kapan? Insya Allah akan terjadi, tapi kapannya wallahualam, kata kita ngalamin atau tidak. Sebelum kiamat pasti insya Allah Islam akan menguasai dunia lagi seperti dulu Eropa dikuasai Islam. Nah sekarang kan di Eropa, di Amerika banyak orang yang masuk Islam, berbondong-bondong, gereja jadi masjid itu udah biasa Pak. Banyak gereja jadi masjid, Masya Allah, ya banyak gereja jadi masjid. Mana ada masjid jadi gereja? Nggak ada kan? Yang ada gereja jadi masjid di Eropa, di Amerika. Ketika kemarin musibah di Amerika itu kan di New York, ya tahu New York Pak? Nggak jauh dari Ciseeng soal dikit lah, Ciseeng soal dikit. Iya dia belok dikit sana, ini belakang Ciseeng sana. Itu banyak orang Amerika yang masuk Islam karena diperlihatkan oleh Allah, ya sesuatu musibah yang jelas-jelas itu adalah azab Allah SWT. Itu baru sedikit aja tuh Pak, belum banyak. Ya, insya Allah nanti lebih banyak lagi kan musibah. Ya, nah jadi ayat ini kita diperintahkan jangan memilih pemimpin yang kafir, yang Yahudi, ya Nasrani. Kalau kita menjadi milih dia, nanti kita jadi pengikut dia, sama-sama dia. Ya, makanya Allah tidak akan berikan petunjuk hidayah kepada orang yang zalim. Fatal ladzina fi qulubihim maradu yusari'una fihim yaqulu nakhsha an tusibana dairah. 52. Fatal ladzina fi qulubihim, maka kamu akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka maradun, penyakit, ya, hati mereka itu ada penyakit. Yusari'una fihim, yang mereka datang bersegera pada mereka, yaquluna, mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah, kami takut bahwa kami akan menimpa bencana kekalahan. Fasallahu ayati bil fathi, maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan. Au amrin min indihi, atau keputusan dari sisi Allah. Fayusbihu ala ma asarru, maka mereka menjadi asarru, sembunyikan fi anfusihim, dalam diri mereka, nadimin, penyesalan. Jadi ini tentang orang-orang munafik di zaman Nabi Pak ya. Jadi kan orang ini ada yang kafir, ada yang munafik. Munafik itu orang yang bimbang, ragu-ragu, ya, bimbang dan ragu-ragu. Kamu lihat orang-orang yang ragu-ragu, yang bimbang, ya, ini orang-orang yang hatinya maradun, sakit, ya, hati yang sakit. Ciri orang yang hati yang sakit itu bimbang, ragu-ragu. Ya, mereka itu yusari'una fihim, mereka itu mendekati kepada orang Yahudi, berteman akrab dengan orang Nasrani, lahir batin temannya, sahabatnya orang Kristen. Aneh nih, kalau orang Islam temannya orang Kristen, temannya akrabnya orang Yahudi, orang Nasrani. Nah ini adalah apa? Maradun, penyakit. Hati-hati Pak. Jadi kalau kita punya teman orang yang beda agama dengan kita, apalagi sampai berurat berakar dengan kita, lahir batin, ya maka kita termasuk orang yang maradun, penyakit. Apa tuh penyakit? Kemunafikan, munafik. Hati-hati. Dulu zaman Nabi ada tuh orang yang mendekati orang Yahudi, mendekati orang Nasrani, bahkan memilih pemimpin di antara mereka, ya, yaitu mereka apa? Mereka ini karena tahu bahwa kalau dekat dengan orang Yahudi, dekat orang Nasrani, mereka akan menang, gitu kan? Maka Allah jauh apa namanya? Yaquluna, mereka berkata ini, nakhsha tusibana dairah, kami takut akan menimpa kami kekalahan. Dairah, kami kalah kalau sama-sama orang Islam kalah, makanya kami gabung dengan orang-orang Yahudi,
ya gabung dengan orang Nasrani. Ya seperti orang Arab sekarang kan banyak orang munafik Pak, orang Arab tuh. Orang Arab tuh sama-sama orang Arab Pak. Ya, orang Arab itu belum tentu mukmin ya. Ini gabungnya sama siapa? Amerika, gabungnya sama Israel. Ya kan, produk-produk Israel dia beli, ya kan, dia membanggakan Israel, Amerika. Ya, itu sama aja itu Pak. Kenapa kalau bergabung dengan orang yang benar, orang yang sitoh, orang yang kuat pondasinya, ya seperti Turki misalnya atau siapa gitu, Indonesia atau Malaysia atau negeri-negeri yang benar-benar komitmen kuat untuk memerangi kezoliman di Palestina, itu ngeri, takut kalah. Nah, takut kalah nih. Dulu juga begitu. Di zaman sahabat, di zaman Nabi, orang-orang takut kalah kalau berteman akrab dengan orang Islam. Kalah nantilah, mendingan saya punya temannya Romawi. Ya, Romawi itu kan orang Kristen kan, kerajaan besar. Kalau sekarang Amerikanya dah zaman itu Romawi. Makanya ada surat Ar-Rum itu kan, surat Ar-Rum itu menjelaskan tentang orang-orang Romawi Eropa. Masya Allah, itu pasukan zaman itu, wah hebat ya, pedangnya, senjatanya, nah gitulah. Nah ada orang Islam yang begitu Pak, yang bergabung dengan orang-orang Kristen Yahudi. Maka kata Allah, fa'asallahu ayyati bil fathi, maka mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Nabi, mendatangkan kemenangan kepada Rasul. Ya benar kan? Apa itu? Fathul Mekah, kemenangan kota Mekah. Ya, kemenangan kota Mekah. Au amri min indihi, atau keputusan dari sisi Allah. Ya, keputusan dari Allah. Jadi Allah memutuskan ini bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, maka mereka menjadi apa-apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka keraguan-raguan. Ya makanya tuh orang-orang munafik tuh ragu-ragu apa? Dari sejak awal dia bergabung dengan orang Yahudi, bergabung dengan orang Nasrani, akhirnya semakin ketahuan mereka ini adalah orang yang bergabung gitu dengan orang Yahudi. Ketika Fatu Mekah, orang munafik bingung nih. Orang munafik bingung, ini gimana nih setelah kemenangan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah, menang kota Mekah, dikuasai umat Islam, dikuasai Rasulullah SAW. Ya, itu yang terjadi kan. Semua orang-orang munafik bingung nih. Yang dulu temennya orang Yahudi, Nasrani kebingungan. Ya, nadimin, mereka menyesal. Makanya mereka menyesal. Yang mereka rahasiakan selama ini ketahuan akhirnya. Ketahuan dari sikapnya. Ya Allah tampakkan kepada orang beriman, mereka ini bersembunyi. Kenapa? Karena mereka menyesal, mereka kalah gitu kan. Umat orang Yahudi dan Nasrani kalah oleh umat Islam. Wa yaqulul ladzina, ayat 53 ini kok. Wa yaqulul ladzina amanu haula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim. Wa yaqulu, dan orang-orang yang beriman berkata, haula'i, apakah mereka, alladzina aqsamu, orang-orang yang bersumpah billahi, dengan Allah, jada aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh, innahum lama'akum, bahwa mereka benar-benar bersama kalian. Habitas a'maluhum fasau khasirin, sia-sialah amal mereka dan mereka menjadi orang yang menyesal, orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Yang saya gini kan, ini sama dengan datang Ramadan. Ini datang bulan Ramadan, kita lagi kan, ini ada 3 golongan Pak. Ada yang yakin, ada yang senang banget tuh datang Ramadan, karena tahu bulan Ramadan itu bulan rahmat, bulan dilipat gandakan pahala, bulan berkah, bulan Quran, bulan macam-macam lah ya. Pokoknya sangat didulukan orang beriman. Ini yakin orang beriman ini, senang banget datang Ramadan. Yang kedua yang senangnya setengah senang, itu senangnya bukan puasanya, senangnya dengan lebarannya.
senangnya dengan baju baru, senangnya dengan makan, padahal masih lama lebaran, belum juga puasa. Ya, senangnya dengan buka puasanya, bukan senangnya dengan puasa, dengan tarawih, enggak ada Pak. Pengennya apa? Ya itulah, jadi apa namanya itu? Jadi akhirnya ragu-ragu. Iya, jadi bukannya apa? Nauzubillah, ini maradun nih, penyakit nih. Ya, senangnya bukan dengan bulan puasanya, senangnya ada buka bareng-bareng, makan bareng-bareng gitu kan. Senangnya dengan pakaian baru nanti Idul Fitri, makanan baik, makanan yang enak gitu ya. Cuma makanya kalau orang yang kedua ini Pak, sholat tarawehnya di awal doang, sholat ke musolanya di Ismus Sa'ban doang, sholat di masjidnya di Ismus Sa'ban doang. Coba lihat, kalau semalam kan di Ismus Sa'ban jamaahnya kan melebar penuh kemana-mana. Sholat subuh coba berapa orang? Itu bukan di mana, bukan di sini doang Pak, di mana-mana, di masjid, di musola, di mana-mana. Aneh kan? Nisfu Sa'ban itu sunnah, sholat wajib maghrib, isya, subuh, masya Allah. Ini kalau sholat subuh pahalanya apa? Semalam suntuk sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, maka mendapatkan pahala semalam suntuk kita sholat. Ya masya Allah, gede banget kan pahalanya. Tapi kan orang jarang kan? Itu kan masih yang kedua tuh ya. Yang ketiga, nyesel, ya datang bulan puasa, bulan lapar, ya datanglah bulan susah. Nah ini nih, nauzubillah, udah jelas ini munafiknya ya. Kalau yang tadi yakin, ragu-ragu, senang banget, makanya full puasanya, full tarawihnya, full semuanya diperbaiki lagi, ingin dapat Lailatul Qadar. Yang kedua, senangnya tuh setengah hati, senangnya setengah hati, makanya Ramadannya hanya awal-awal aja. Coba lihat nanti di masjid musola, sholat tarawih paling seminggu awal atau 2 minggu awal penuh tuh. Coba sampai 15 bulan Ramadan, jarang masjid sampai full. Iya, malah gede ini. Malah padahal di akhir Ramadan itu yang kita inginkan adanya Lailatul Qadar, kita malah menyingkir karena udah sibuknya dengan lebaran, sibuk dengan pakaian, sibuk dengan makanan. Nah itu yang sayangnya. Nah, makanya kita cuma bantu doakan supaya orang yang seperti itu, kita doakan supaya memperbaiki diri ya, supaya orang jangan melaksanakan ibadah sekedarnya atau saujadi, sungguh-sungguh. Nah itulah kayak begitu. Nah, zaman Nabi juga begitu Pak, jadi bukan zaman sekarang aja ya, tapi sekarang alhamdulillah di berbagai masjid sudah dari awal sampai akhir Ramadan penuh. Masjid Jogokarian misalnya, Masjid Az-Zikra tuh ya, penuh Pak tuh dari awal sampai akhir Ramadan. Ya, kita ingin begitu Pak, awal sampai akhir Ramadan. Ya. Nanti dilihat lagi bulan Syawalnya. Nah, bulan Syawalnya gimana nih? Ya Idul Fitrinya. Kalau menurun lagi ya, ini berarti imannya masih belum kuat, belum kokoh ya. Masya Allah. Nah, jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang beriman berkata, ya, apakah mereka ini orang-orang munafik, allazina aqsaw billah, orang-orang yang mereka bersumpah dengan Allah, wallahi saya Islam, demi Allah saya muslim, jahada aimanihim, yang mereka sumpahnya sungguh-sungguh, demi Allah saya Islam, demi Allah saya muslim, ya, innahum ma'akum, bahwasanya mereka itu bersama kalian, padahal mereka itu bersama orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, dekatnya temannya. Apa kata Allah? Habitat a'malu, orang yang begini sia-sia amalnya sia-sia. Jadi walaupun dia banyak sholatnya, puasanya, zikirnya, doanya, jadi sia-sia. Kalau kita teman akrab kita orang-orang kafir, paswu khosirin, dan mereka menjadi orang yang merugi Pak, di dunia di akhirat. Capek-capek dia ibadah tapi menjadi sia-sia amalnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah itulah pentingnya kita memperbaiki diri ya, agar kita jangan termasuk orang-orang yang munafik, orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang. Kemudian ayat 54, ya, sebagai informasi hari ini libur, setelah itu ya
malah Jumat besok libur sampai nanti Ramadan, tuh sampai nanti ngaji lagi setelah Syawal ya. Ya, karena semalam nisfu Sa'ban dan tadi sudah disampaikan hari ini kita ngaji terakhir. Tapi kalau pengen ngaji terus, insya Allah kalau saya sehat nanti di Qalbun Salim selama Ramadan ya, selama tidak di luar, insya Allah kita ngaji subuh Al-Quran ya. Ya kalau mau ngaji jangan khawatir nanti habis subuh tidur ya kan, habis sahur makan tidur ya. Kalau mau ngaji nanti insya Allah di Qalbun Salim ya, insya Allah iya. Kan banyak kan begitu kan, yang paling enak Pak itu godaannya, padahal itu sumber penyakit adalah karena kita yang nunda. Habis sahur subuh tidur, udah penyakit itu. Habis sahur subuh ngaji, olahraga sebentar, nanti kalau mau tidur terpaksa ngantuk boleh tidur nanti waktu duha. Tapi yang paling sunnah tidur itu sebenarnya sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum zuhur jam 11 atau setelah zuhur, tuh sunnah tidurnya. Ini kalau pengen tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur ya. Kalau pagi-pagi lebih baik ngaji yang jadi nanti insya Allah selama Ramadan kita di Qalbun Salim ya. Nah ini ayat 54 kembali ke Allah peringatkan kepada kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dini, barang siapa orang yang murtad, nauzubillah, di antara kalian andi dari agamanya. Jadi dia Islam, keturunannya Islam, masuk agama Kristen, murtad namanya. Masuk agama Hindu. Nah ini sekarang viral Pak, saya lihat di media sosial, orang wah pakai jilbab rapi, masya Allah ya, masuk agama Hindu ya, masuk agama Hindu Pak, orang Bali itu di Bali, karena memang apa namanya cowoknya suaminya orang Hindu Bali, orang Hindu. Kemudian ada juga yang masuk Kristen dibaptis, dan itu terang-terangan gitu, seneng banget gitu, rapi jilbab, masya Allah. Ada yang ngaku bahkan hafal Quran katanya. Iya, jadi murtad, masuk agama Kristen. Nauzubillahi min dzalik. Makanya penting kita menjaga kita, keluarga kita, jangan sampai ada ya apa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam Islam. Jangan. Ku anfusakum wa ahlikum nara, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, jangan. Nah makanya kita harus menjaga benteng iman ini Pak. Nah barang siapa orang yang murtad keluar dari agama Islam, fasaufa yatilau biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan mendatangkan kepada mereka satu kaum yang mereka mencintai Allah, mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini orang-orang dulunya Muslim, karena sembako, karena beasiswa tuh di Cianjur banyak Pak, bercerita tuh di Cianjur banyak orang-orang Islam, keturunan Islam ya, masuk adalah agama Kristen. Itu pendeta-pendetanya Pak pakai baju koko gini, pakai peci, masya Allah, pakai gamis gitu ya. Yang dia bawa bukan Al-Quran, kayaknya Al-Quran bahasa Arab, ternyata adalah Injil ya. Yang susah, punya hutang online, punya hutang pinjol, nggak bisa bayar, dibayarin. Yang sekolahnya putus, dibayarin beasiswanya, dikasih makan ke sini, tapi dengan syarat akhirnya ujung-ujungnya masuk agama Kristen gitu kan. Itu terjadi kristenisasi luar biasa ya, pura-pura masuk Islam supaya dia bisa nikah dengan wanita muslimah. Setelah nikah punya anak, diajak anaknya, istrinya ke gereja. Nah ini kan banyak kan. Makanya hati-hati nih kalau ada orang seperti ini. Insya Allah di kampung kita nggak ada ya, kuat ya, kuat agama kita kan ya, jangan sampai. Nah kalau ada orang seperti ini, kata Allah, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah ya, mereka mencintai Allah. Satu kaum ya, kalau ada orang yang
yang murtad. Azillatin alal mukminin, mereka kasih sayang sama orang-orang mukmin, sayang. Aizzatin alal kafirin, mereka keras kuat kepada orang kafir. Kuat keras ya, maksudnya kekuatan iman akidahnya tidak membuat goyah ya. Nggak apa-apa saya nggak punya duit, saya miskin, saya susah, tapi akidah jangan diperjualbelikan sampai titik darah penghabisan la ilaha illallah. Nah itulah, jadi Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka mencintai Allah, mereka sayang sama orang mukmin, dan mereka tegas ya, mereka keras kepada orang-orang kafir ya. Kalau itu terjadi, insya Allah kita yakin deh Pak, yakin. Ayat ini berkenaan dengan pemimpin orang-orang Quraisy yang mereka murtad di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Maka Al Hasan Al Basri menyebutkan, demi Allah ya, di zaman itu Allah datangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah ya, kemudian mereka saling apa ya, saling mencintai, dan mereka sangat tegas keras kepada orang kafir ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini, haulai qaumin min ahli madyan summa min kindai summa minal sukun summa man tujiba. Rasulullah bersabda, mereka adalah, kaum itu adalah penduduk Yaman, Kindah, dari sukun dan dari ta'jib. Itu yang dimaksud dengan orang-orang itu siapa? Penduduk Yaman ya. Jadi mereka saling mencintai karena Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Mereka tidak takut celaan, tidak takut hinaan dari orang yang menghina. Ya, tidak takut celaan dari orang yang mencela, tidak takut hinaan dari orang yang menghina. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Demikian itulah karunia Allah yang diberikan Allah kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui ya. Jadi ayat ini menegaskan, kalau ada di antara kita orang-orang munafik ya, orang-orang murtad, orang yang keluar dari agama Islam ya, maka Allah pasti mendatangkan kaum yang lebih hebat dari orang-orang yang munafik, dari orang yang murtad. Apa itu? Mereka mencintai Allah, kemudian Allah cinta kepada mereka ya. Mereka ini ya sayang kepada seorang mukmin dalam komunitas, dalam jamaahnya, tapi mereka keras tegas kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah ya, dan mereka tidak takut ya orang yang mencela, orang yang menghinanya, nggak takut ya, tidak akan takut. Inilah ya, indahnya orang-orang kalau ada kejadian orang-orang yang murtad, na'udzubillah, pasti Allah datangkan satu kaum yang begitu Pak ya, na'udzubillah. Ini kan kita harus jangan sampai saudara-saudara kita murtad, keluarga kita, tetangga kita ada yang murtad, jangan sampai ya. Nah, makanya pentingnya para ulama, MUI, semuanya itu menyebarkan agama tidak boleh kepada orang yang sudah beragama ya. Iya, kalau dia berdakwah sesuai dengan dakwahnya kepada kaumnya, silakan. Kita pun berdakwah sesuai dengan kepada kaum kita sendiri kan, Masya Allah. Nah, kemudian ayat 55, innama walikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk,
orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabun nuzul ayat ini, ya, suatu ketika seorang pengemis datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ali sedang melakukan sholat sunnah, kemudian dia melepaskan cincinnya dan memberikannya kepada pengemis itu. Oleh karena itu Allah turunkan ayat ini, insyaallah, ya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwasanya pemimpin penolong kita hanyalah Allah dan Rasulnya, ya, dan juga orang-orang beriman. Jadi makanya kita ini nanti saling menolong Pak di akhirat. Seandainya nanti Pak Amit misal di surga, saya masih neraka, tolong tarik, saling menarik kita. Kan bisa jadi kita nggak nyangka misalnya Habib di surga, saya masih banyak apa namanya, banyak hisab, banyak dosa, sulit masuk surga. Tolong kita tarik saudara-saudara kita. Saya tarik semuanya yang kita kenal. Makanya namanya pemimpin penolong kita itu hanya Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman itu saling menolong Pak, saling menolong, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi orang-orang mukmin, orang beriman. Dan juga orang-orang yang yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang raqiun, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin yang memiliki sifat seperti ini, orang yang mendirikan salat, orang yang mendirikan zakat. Ini kan kalau salat mewakili ibadah ritual, kalau zakat mewakili ibadah sosial. Kalau dia sholat pasti dia zikir, baca Quran, melakukan yang baik. Rumusnya begini Pak, kalau kita ingin sukses ya dalam Ramadan, ibadah wajib kita perbaiki, ibadah sunnah kita tambah, itu aja rumusnya. Ibadah wajib kita perbaiki, sholat wajib, puasa, zakat kita perbaiki yang kurang-kurang. Ibadah sunnah kita tambah, misalnya baca Qurannya yang hatam 1 kali sekarang hatam 2 kali, yang hatam 1 kali plus terjemahan Al-Quran gitu kan. Sedekahnya kita tambah terus, ngasih, memberi makan untuk orang berbuka puasa. Nah itu namanya rumus dalam ibadah, wajib diperbaiki, sunnah ditambah. Itu aja pokoknya, wajib diperbaiki, sunnah ditambah. Sholat wajib kurang khusyuk ya, sholat wajib kurang ingat Allah, kurang rukun syaratnya nggak benar ya kan. Kemudian sholat sunnah kita tambah, tahajudnya mumpung Ramadan kita tahajud. Kenapa? Karena kita bangun jam 3 kan pada sahur. Jangan-jangan kita bangun sahur tapi malah merokok, bangun sahur malah nonton TV, bangun sahur malah dengerin radio, bukan tahajud, bukan istighfar. Rugi rasanya. Nanti Ramadan bangun tahajud, bangun sahur sekaligus juga jangan lupa tahajud. Ada yang nanya, Ustaz, kan kita udah sholat witir, apakah boleh sholat lagi? Boleh, berapa rakaat pun boleh. Yang tidak boleh sholat witir lagi. Witirnya kan udah habis tarawih, sholat habis sahur, sholat tahajud, witir lagi, itu nggak boleh. 2 kali witir tidak boleh dalam 1 malam, nggak boleh 2 kali witir. Ya kalau mau habis tarawih witir silakan, nanti tahajud nggak ada witir lagi, habis tahajud nggak ada witir lagi, habis sholat hajat nggak ada witir lagi ya. Nah ini kembali lagi, kita penolong kita itu hanya Allah, penolong kita hanya Allah, di akhirat di dunia hanya Allah. Kemudian penolong kita siapa? Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga orang-orang beriman, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang raqiun, orang ruku, orang-orang yang tunduk kepada syariat Allah. Inilah penolong kita, penolong di dunia dan penolong di akhirat. Itu aja ya, Masya Allah. Makanya pentingnya bergaul dengan orang-orang soleh, ulama-ulama yang ikhlas, maka kita akan banyak pertolongan kita. 56. Wa may yatalallahu, siapa orang yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, wa rasulahu, dan rasulnya Allah, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun,
Maka sungguh pengikut agama Allah mereka itulah orang-orang yang menang, ya Pak. Jadi kalau kita menjadikan Allah, menjadikan Rasul, menjadikan orang beriman sebagai pemimpin, sebagai penolong, maka kita akan menang di dunia dan juga di akhirat. Akan menang pasti itu. Ya, ayat ini menurut Zuhri asbabun nuzulnya berkaitan dengan Abdullah bin Ubay yang berpegang teguh dengan sumpahnya kepada Bani Qainuqa dan Ubadah binti Samit yang melepaskan diri dari sekutunya, ya, bergabung dengan orang-orang mukmin. Ya, jadi itu. Jadi kalau kita, makanya innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Kita dipersaudarakan, Pak. Ya, darah, nyawa, harta itu hanya mengikuti saja. Yang penting kita dipersaudarakan dengan iman. Coba lihat ketika orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, semuanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, sholatnya sama, caranya sama. Itulah saudara kita. Ya, orang Eropa, orang Amerika, orang Arab, orang apapun, orang Asia, semuanya sama, sama-sama menghadap kiblat yang sama. Coba lihat, perhatikan, ya, azan qomat di Masjidil Haram yang 3 juta orang itu ketika ibadah haji, atau 1 juta lah kira-kira ketika ibadah umroh, sholat 5 waktu itu ditanya, ini kira-kira berapa jam untuk meluruskan barisan? Ini perlu berhari-hari, ini perlu bisa 1 bulan katanya. Nggak usah berhari-hari, nggak usah berbulan-bulan, hanya hitungan menit kan. Coba lihat orang ramai begitu banyaknya, jutaan manusia, ketika qomat berdiri imam, ya, sama barisan lurus rapat, ya kan, masya Allah. Itu yang terkagum-kagum, akhirnya orang itu masuk Islam. Bingung dia, kok bisa jutaan orang, ribuan orang bisa rapat begitu barisannya. Itulah indahnya Islam. Mana ada agama yang bisa merapikan barisan seperti itu kecuali Islam, ya kan ya Pak? Nah, itu dulu 212 tuh kan begitu kan. Ya, hujan-hujan kita sholat, masya Allah, nikmatnya dulu. Masih ada almarhum Ustaz Ali bin Ilham, Ustaz almarhum Kiai Haji Teguh Zulkarnain, Abdul Rasid Abdullah Syafi'i. Nah, alhamdulillah saya di panggung itu kan, walaupun di blokok di belakang. Masya Allah, 212, 11. Kalau 114 tuh kita disemprot gas air mata, dapat juga gas air mata, ngalamin kayak mahasiswa. Tapi kalau 212 gabung semuanya, masya Allah. Waktu itu TNI-nya Pak Gatot ya, Pak Gatot dulu TNI itu. Nah ya, itulah indahnya Islam. Jadi kalau kita wa may yatawallau, menjadikan Allah sebagai pemimpin, menjadikan Rasul sebagai pemimpin penolong kita, dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu fa inna hizballahu ghalibun, maka sungguhnya ya agama Allah mereka itu adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang menang. Ya, yang terakhir 57, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang ini. 3 kali kita dipanggil oleh Allah, ya kan, di ayat 51, 54, dan sekarang di ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatajul ladzina takhudhu dinakum huzwa, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan ittakhudhu dinakum, menjadikan agama mereka huzwan, sebagai bahan ejekan. Jangan, tidak boleh. Ini peringatan terhadap kita, jangan sekali mengejek orang lain. Kita nggak boleh itu ya, mengejek orang Kristen, mengejek orang Yahudi, mengejek, menghina orang Hindu, Buddha. Islam itu nggak boleh Pak. Menghina orang ibadahnya begini, ibadahnya begini, jangan diinjak, biarkan aja, itu mah dia gitu kan, biarkan saja. Lakum dinukum waladhdallin, ya lana a'maluna walakum
a'malukum, amal kami, amal kalian, silakan amal kalian. Ya, dalam surah Al-Kafir, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jangan sekali-kali kita menghina, mengejek orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai, walaupun agama kita jadi ejekan, jangan menghina mereka. Misalnya kita dihina, oh itu menyembah, sama aja katanya nih, kata orang Kristen nih katanya, ente itu sama aja menyembah batu. Buktinya tuh setiap 5 waktu tuh Ka'bah tuh ada batu aswad katanya. Hajar Aswad kok menyembah batu, bukan menyembah Allah katanya. Wah, ada begitu kan. Nah kalau kita nggak kuat imannya tuh, nah ya ajakin berantem nih orang. Ya tuh, jangan kita sekali-kali, walaupun dia ngejek agama kita, jangan sekali-kali kalian menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan, walaiban, dan sebagai permainan. Makanya tuh kalau orang-orang yang pelawak tuh, atau stand up komedi, jangan menjadikan agama sebagai lawakan. Kan ada, kan hati-hati tuh, ya kan, nanti ada undang-undangnya kan, ya, menjadikan agama sebagai lawakan. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang mereka diberikan kitab. Min qablikum, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Min qablikum, dari sebelum kalian. Wal kuffara, dan orang-orang kafir. Auliya'a, sebagai pemimpin. Jadi jangan sampai kita menghina, mengejek, atau bahan agama kita menjadi bahan ejekan, bahan hinaan, bahan permainan, seperti orang-orang kafir itu ya, dari sebelum kalian, orang kafir dan sebagainya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca hari ini kita menambah wawasan dan keilmuan bagi kita ya semua. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah